mendalami Injil agama saya terdahulu, di situ banyak terjadi ketidaktenangan atau tergejolak, banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang timbul seperti itu, seperti di Injil mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan seperti itu kan. Terus saya pas semakin mendalami Injil, banyak pertanyaan seperti banyak pertanyaan seperti salah satunya kayak seperti Eli laba sabatani itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'duh. Sahabat Cahaya Hati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami, dan mudah-mudahan kita senantiasa memberikan bimbingan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa, para sahabat-sahabat yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Dan bagi yang menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah ini. Kemudian nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Sahabat Cahaya Hati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kembali kami hadir yang akan membawakan sebuah video dari seorang mu'alaf yang masuk Islam, mendapatkan hidayah karena menemukan keganjilan di dalam kitab sucinya, sehingga beliau ragu-ragu terhadap kitab sucinya sendiri. Mari kita simak videonya bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayah. Iya Ustaz. Ya. Nama panjang siapa, Mbak? Nur Cahaya Ustaz. Nur Cahaya. Dulunya non muslim ya? Iya. Tahun berapa itu? Sebelumnya tahun 2005. 2005. Iya. Nur Cahaya. Nur Cahaya. Nama dari kecil. Memang iya. Oh, ada sejarahnya nggak tuh? Kalau menurut dari cerita nenek, katanya yang memberikan nama itu dari sahabatnya kakek. Muslim. Kebetulan sahabat kakek itu muslim. Waktu itu pas saya lahir, sahabat kakek berkunjung dan menanyakan udah diberikan nama belum cucunya, ya, sama kakek sama nenek mengatakan belum. Terus sama beliau, boleh nggak saya memberikan nama? Akhirnya sama pihak keluarga mengizinkan dan dia memberikan nama Nur Cahaya. Sama waktu itu keluarga nenek dan kakek kan menanyakan apa artinya seperti itu. Terus sama sahabat kakek itu mengatakan artinya terang benderang katanya itu. Ya, semoga terang benderang nanti di keluarga kalian seperti itu, Ustaz. Oh, berarti sejak bayi sampai kemudian dewasa itu nama nggak berubah? Tidak, Ustaz. Waktu di baptis juga tidak diberikan nama baptis, tetap pakai menggunakan nama Nur Cahaya. Tapi yang lain berapa bersaudara Mbak? Ada 4 bersaudara, Ustaz. Nah, itu namanya juga ada mirip-mirip nggak? Tidak, mereka lebih terkesan ke Kristen, kayak Marta, Yohanes gitu aja. Oh gitu ya. Sudah takdirnya ya, memang harus berakhir kembali kepada Islam dengan nama Nur Cahaya ya. 2005 itu berarti usia berapa Mbak? 17 tahun, Ustaz. Oh, 17 tahun. Itu gimana ceritanya kok tiba-tiba di usia segitu mengenal Islam dan bahkan akhirnya mau convert kepada Islam? Pertama kali memang dari usia kecil tuh, usia sekitar kelas 2 atau kelas 1 SD lah, 8 atau 9 tahun tuh sudah menyukai Islam itu sendiri, Ustaz. Seperti menyukai azan gitu. Jadi kalau saya mendengarkan azan gitu, saya punya ketertarikan tersendiri gitu. Jadi punya hati itu kayak punya ketenangan ya, punya ketenangan tersendiri seperti itu. Setelah itu di situ di dekat rumah ada madrasah gitu kan. Akhirnya saya suka curi-curi lah untuk datang ke sekolah madrasah untuk mengikuti apa sih yang dipelajari sama teman-teman di madrasah seperti itu. Jadi dari kecil itu memang udah tertarik terhadap Islam. Oh, berarti emang lingkungan itu mayoritas muslim? Iya, muslim. Di mana itu Mbak? Di Riau, Ustaz, sekitar 4 jam dari kota Pekanbaru lah. Oh, berarti aslinya Mbak Yani Riau ya? Bukan, aslinya saya di Sumatera Utara, Siantar, Batak. Cuman saya besar di Riau, Ustaz. Batak berarti marganya? Boru Marpaung, Ustaz. Boru Marpaung? Iya. Oh, Masya Allah. Berarti masih sekolah itu ya? Iya, waktu masuk Islam itu? Iya, masih kelas 2. Apa namanya, apa pemicunya? Akhirnya memutuskan, udah kayaknya saya di Islam aja gitu. Karena kan dia kan ada prosesi syahadat. Nah, sebelum proses syahadat itu kan mesti ada misalkan pergolakan batin, atau mungkin ada pemikiran-pemikiran dulu. Nah, apa yang menjadi pemicunya ketika itu akhirnya memutuskan, saya syahadat deh gitu? Nah, jadi sejak saya dari SD lah gitu, sekarang dari SD sudah menyukai Islam seperti itu. Di situ tuh saya ketertarikan saya terhadap Islam tersendiri itu seperti pada maghrib tuh saya selalu dekat rumah tuh ada ibu pengajian, ya ibu-ibu ngajar ngaji gitu. Nah, saya suka ikutlah
walaupun tanpa sepengetahuan orang tua gitu kan. Tapi ikut ngaji sama itu, belajar. Iya, belajar Iqra gitu pada saat itu. Jadi usia 9 tahun tuh saya udah mengenal huruf hijaiyah gitu pada saat itu Ustaz. Tapi belum tahu bagaimana penyambungan lah seperti itu. Nah, sampai akhirnya saya SMP di Kristen itu kan anak-anak remajanya wajib mengikuti malua. Malua itu seperti mendalami Injil lah, seperti itu. Nah, semakin saya mendalami Injil agama saya terdahulu, di situ banyak terjadi ketidaktenangan atau tergejolak, banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang timbul seperti itu. Seperti di Injil mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, seperti itu kan. Terus saya semakin mendalami Injil, banyak pertanyaan seperti banyak pertanyaan, salah satunya kayak seperti Eli laba sabatani itu yang mengatakan Tuhan tolonglah aku, padahal di gereja sendiri mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan gitu kan, mesti kita akui kata seperti itu. Nah, pada saat itu tuh ayah bertanya sama pendeta yang mengajarkan kalau memang dia anak Tuhan atau Tuhan, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan diri dia sendiri, seperti itu. Terus yang kedua, kalau dia memang Tuhan, kenapa dia merasa seperti kita manusia merasakan sakit, sedih, seperti itu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya di situ tuh selama di pelajaran Injil tuh kita juga diajarkan tentang agama lain seperti beberapa agama lah, seperti masuk Islam seperti itu Ustaz. Nah, pas di pelajaran agama Islam ada sedikit ketidaksukaan lah yang disampaikan oleh pendeta pada saat itu. Nah, yang disampaikannya itu malah menimbulkan pertanyaan terhadap ayah gitu. Selepas dari gereja, ayah bertanya sama teman gitu kan, sama teman-teman yang istilahnya yang beragama Muslim, benar nggak kalau yang disampaikan pendeta tuh seperti mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh menikah banyak istri, seperti itu Ustaz. Akhirnya memutuskan syahadat itu momentumnya apa? Nah, akhirnya memutuskan syahadat tuh 4 tahun ayah tuh terjadi pergejolakan batin. Di situ ayah juga meminta sama beberapa teman, berdiskusi lah sama beberapa teman yang Muslim seperti itu tentang Islam. Terus ayah bandingkan dengan agama yang ayah anut yang dahulu. Nah, akhirnya pas kelas 2 SMA ayah akhirnya karena udah mantap dan yakin agama Islam adalah benar, disitulah ayah memutuskan untuk hijrah seperti itu Ustaz. Itu langsung resmi atau sembunyi-sembunyi dulu? Tidak Ustaz. Jadi pada saat itu ayah remaja dan ayah hanya berkomunikasi sama sesama teman yang seumuran, ayah bertanya bagaimana masuk Islam, mereka bilang hanya syahadat seperti itu dan keluar dari rumah pada saat itu kan. Nah, akhirnya ayah lakukan tuh tanpa menurutnya lah pola cara ayah seperti pada remaja, ayah lari dari rumah pada saat itu. Nah, tujuan ayah memang lari itu memang mau ke Medan, tadinya mau nemuin nenek karena ayah pikir kan nenek salah satu anggota yang bisa diajak musyawarah lah melalui apa yang ayah inginkan gitu kan, masalah agama seperti itu. Ternyata pas pelarian ayah waktu dari rumah malam harinya sekitar tanggal 20 Mei 2005, di situ tuh ternyata ayah sempat bermalam dulu di rumah teman. Keesokan harinya mau berangkat ke kota Medan, ternyata pihak keluarga sama beberapa pihak gereja tuh udah menjegat ayah di pertengahan perjalanan lah. Mereka sudah tahu keislaman itu? Belum, itu belum Islam ya Ustaz. Baru rencana ayah tuh nemuin nenek tuh ingin menyatakan bahwa ayah tuh ingin memeluk Islam seperti itu. Terus dijemput dalam rangka? Nah, pas ayah udah di pertengahan jalanan tuh, ayah karena dijegat sama mereka, sama pihak gereja, pihak Kristen lah, akhirnya ayah kembali ke rumah lah. Berarti mereka sudah mencium gelagat itu? Kalau mencium sepertinya udah Ustaz. Kalau orang tua mulai mencium gelagat itu dari SMP Ustaz. Hanya saja mereka seperti tidak adalah seperti itu. Hanya saja kalau misalnya ayah ketahuan seperti kayak tertarik terhadap Islam, misalnya pas membaca buku Islam kedapatan mereka marah, mereka buang bukunya seperti itu Ustaz. Sebentar, tadi waktu menyatakan keluar dari rumah ingin melarikan diri itu, berarti selama ini tinggal di rumah kan? Iya, tinggal di rumah Ustaz. Oke, nah sama tinggal di rumah itu ada menunjukkan sikap-sikap keislaman? Kalau sikap-sikapnya seperti biasa sih Ustaz. Seperti biasa aja kan? Seperti biasa aja. Kemudian memutuskan untuk kabur ya, tanda kutip itu apa izin ke orang tua ketika itu? Pada saat itu ayah bilang mau ke warung Ustaz. Mau ke warung, dari situ ayah nggak pernah pulang lagi. Berapa hari itu? Cuma 1 malam Ustaz. Jadi ayah bermalam di rumah salah satu kawan itu? Kawannya. Akhirnya besoknya ayah minta tolong sama teman untuk mencarikan travel untuk ke kota Medan. Sampai akhirnya besok paginya ayah pas di pertengahan perjalanan antara Riau ke Medan itu ayah dijegat sama pihak keluarga lah. Seperti itu. Akhirnya ayah diambil kembali, terus dibawa kembali ke Riau seperti itu Ustaz. Sampai di rumah tuh ayah berpikirnya pasti ayah akan dimarahi gitu kan, gitu ayah dimarahi atau istilahnya dipukul lah seperti itu. Ternyata sikap orang tua pada saat itu seperti nggak terjadi apa-apa Ustaz gitu. Seperti nggak terjadi apa-apa. Akhirnya udah ayah beraktivitas kembali. Keesokan harinya ayah ke sekolah gitu. Hanya saja pelarian ayah itu tuh terdengar di satu SMA ayah gitu. Kan itu kan baru 1 malam ya keluar dari rumah kan, dan sebenarnya kan disebut hilang juga enggak kan? Ada masalah sebelumnya enggak? Enggak ada Ustaz. Oh enggak? Enggak ada Ustaz. Tapi sempat bolos sekolah enggak kan? Yang 1 hari itu Ustaz. 1 hari itu enggak masuk? Enggak masuk. Nah, baru diketahui pihak sekolah atau pihak kawan-kawan bahwasannya 1 hari enggak masuk itu sebenarnya ada pelarian itu. Yes. Kemudian terjadi penjemputan, kemudian ada pertanyaan. Nah, itu bagaimana ceritanya itu? Nah, pas udah terjadi keesokan harinya. Ya, didengarlah oleh seorang aktivitas di sekolah. Nah, sama salah satu guru dia, beliau guru
Islam di sekolah SMA. Nah dia memanggil ayah ke ruang BP. Nah di ruang BP itu dia bertanya sama ayah gitu kan. Dia bilang, bapak mendengar ayah ini lari ya gitu dari rumah. Iya pak, katanya mau masuk Islam atau seperti itu. Terus saya bilang, ayah sampaikan ya ayah memang ya benar pak, ayah mau masuk Islam itu. Terus dia bertanya alasan ayah kenapa ingin masuk Islam atau seperti itu. Apakah karena pacar atau ingin menikah atau bagaimana atau itu. Terus saya ceritakanlah pengalaman gejolak tentang batin ayah tentang agama ayah terdahulu terhadap terus perbandingan terhadap agama Islam, dan ayah meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar gitu kan. Sampai bapak itu mengatakan bahwa yakin benar-benar ingin masuk Islam atau seperti itu. Bertanyalah berulang kali beliau ke ayah. Terus sampai ayah bilang insya Allah pak yakin gitu kan. Terus sampai ayah bilang bagaimana pak caranya. Terus dia sama menjawab juga ya syahadat 2 kalimat syahadat, melakukan syahadat. Terus yang kedua tapi yang paling utama tuh keluar dulu dari rumah. Khawatirnya nanti kalau tinggal satu rumah nanti kan satu periuk sama keluarga makan seperti makanan yang non halal akan masuk seperti itu. Oh seperti itu pak, iya. Terus sampai dia bertanya juga kalau nanti ayah tuh masuk Islam siap nggak dikeluarkan dari kartu keluarga seperti itu, terus nggak ada mendapatkan waris katanya gitu. Terus ayah bilang sama bapak tuh apapun yang terjadi sampai nyawa saya pun taruhan, insya Allah saya siap masuk Islam pak. Ayah bilang seperti itu Ustaz. Udah selepas dari ruangan itu beliau banyak nasihat, ayah kembali ke ruang kelas. Sudah tidak ada terjadi obrolan lagi sampai akhirnya ayah jadi nggak ada yang membimbing, benar-benar nggak ada yang membimbing seperti apa gitu Ustaz. Jadi cuma selang seminggu, nggak sampai seminggu lah, nggak sampai selang seminggu tuh di situ tuh ayah akhirnya karena pengalaman pertama kali lari ayah pertama kali tidak ada rencana, akhirnya yang lari kedua nih ayah bilang ayah berpikirnya harus keluar rumah dahulu gitu kan. Akhirnya ayah berpikir bagaimana ayah keluar dari rumah nih, ayah nggak boleh putus sekolah seperti itu. Akhirnya di situ ayah mulai merencanakan mempersiapkan pelarian lah kalau ayah bilang seperti itu kan. Seperti ayah menyiapkan beberapa berkas kayak seperti ijazah dari SD, SMP sampai surat-surat SMA ayah. Terus ayah juga menyiapkan kayak foto-foto keluarga bapak, mama, adik-adik gitu kan. Kalau misalnya kangen suatu saat gitu kan ayah siapin seperti kayak pakaian orang tua, ya siapkan kayak baju bapak tuh yang bekas pakaiannya gitu. Karena ayah berpikirnya kalau pasti pertama rindu sama orang tua gitu. Terus yang kedua kan mungkin karena ayah udah tahu nih bagaimana yang terjadi nanti setelah Islam, pasti mereka akan marah gitu kan. Tidak akan ayah tuh mereka akan tidak terima, mau nggak mau akhirnya ayah mengambil inisiatif tuh untuk menghilangkan rasa rindu ayah tuh ayah siapkan kayak bapak, ayah siapkan baju bapak yang bekas yang beliau pakai terakhir kali gitu kan, masih bau keringatnya gitu kan. Ayah ambil selai, baju mama juga, terus foto-foto adik, foto-foto bapak gitu kan, semuanya ayah siapin lagi gitu Ustaz. Sebelum ayah sayang bener ya. Sekarang masih ada nggak? Masih ada. Masih disimpan? Masih ada kayaknya Ustaz. Kalau foto-foto masih ada. Berarti berharap, tapi terus berdoa untuk orang tuanya. Masih ada ayah sama mamanya masih ada? Masih ada Ustaz. Ayah berharap mudah-mudahan mereka memeluk Islam. Islam, amin, amin, amin. Nah di situ tuh udah ayah siapin. Nah ada beberapa tuh ayah minta tolong sama ayah punya sahabat 3 orang. Ayah minta sama mereka tuh datang ke rumah tuh jangan membawa kayak buku gitu. Anggaplah kita tuh lagi kerja kelompok gitu kan. Nah tapi kondisinya pas bapak sama mama lagi dalam kegiatan gereja gitu ayah bilang gitu. Jadi cuma ada ayah dan kakak atau adik-adik seperti itu. So, akhirnya di situ ayah titipin buku ayah, beberapa helai baju ayah seperti itu. Sampai tanggal 30 Mei itulah malamnya tuh ayah bilang sama orang tua, sama ibu, mak ayah mau ke warung, kayaknya ayah pusing mau beli bodrek kata ayah situ. Ya udah nggak apa-apa kak, kata ayah gitu. Kata ibu mama, disitulah ayah lari langsung ke rumah salah satu guru bahasa Inggris ayah, kebetulan beliau akhwat gitu kan, yang hanya tinggal sama ibunya gitu kan. Ayah numpang tidur di tempat beliau dan ayah sampaikan niat ayah gitu mau masuk Islam. Akhirnya beliau bersedia untuk menampung ayah malam itu. Karena mungkin pernah pengalaman pertama kali khawatirnya ayah didatangi sama keluarga gitu kan. Akhirnya pada saat itu kita mati-matiin lampu seolah udah tidur lah. Sekitar jam 11 memang benar Ustaz datang pihak keluarga sama bapak waktu itu. Termasuk salah satu beberapa orang gereja tuh yang mengetuk pintu rumah guru akhwat tuh lah. Kok tahu ya mereka? Jadi karena mungkin desa itu sangat kecil Ustaz kecamatannya. Ya jadi memang sekolah negeri itu di situ waktu itu cuma sekolah negeri satu-satunya, dan beberapa guru-gurunya hampir kenal lah sama tahu semua lah, kawan semua. Oh berarti dari prosesnya dengan kawan-kawan di SMA itu, kemudian ketemu guru agama itu, sampai ketemu sama ibu guru bahasa Inggris ini, itu belum bersyahadat? Belum Ustaz, belum. Sampai akhirnya paginya subuhnya tuh ayah desak lah sama ibu ini minta tolong bagaimana hari ini tuh ayah ingin syahadat kayak begitu. Nggak sadar malam yang jam 11 itu didatangi itu prosesnya seperti apa? Nah pas udah kelihatan mereka datangin ke rumah menggedor rumah tuh kita nggak buka Ustaz, karena waktu itu kondisinya hanya tiga perempuan aja, ayah, guru sama orang tua beliau lah. Ibunya. Terus sampai pagi akhirnya pergi pulang ke mereka. Mereka pulang Ustaz, nggak lama lah, dari sekitar kurang dari 1 jam mereka menggedor, nggak ada jawaban, mereka pulang. Besoknya pada subuhnya tuh ayah desak sama guru minta ayah tuh bagaimana hari ini ayah pinginnya maunya disyahadatkan dahulu lah seperti itu, karena ayah merasa ayah khawatirnya nanti kalau ketangkap sama orang tua lagi seperti itu. Nah sama guru akhwat ini menyampaikan ke guru agama Islam ayah itu tentang niat ayah. Akhirnya mereka menyiapkan lagi tuh Ustaz, sampai akhirnya pada zuhur ayah disyahadatkan seperti itu. Oh Masya Allah, itu banyak yang menyaksikan? Alhamdulillah banyak Ustaz, karena pada saat itu
sayangkan tuh mereka mengumumkan pada zuhur tuh mengumumkan bahwa akan diadakan pesadatan atas nama Nur Cahaya. Hari Jumat kan? Hari Rabu Pak. Hari Rabu. Iya. Oh itu sengaja diumumkan sama pihak masjid. Iya. Nah di situ tuh nggak jauh dari jemaah-jemaahnya Bapak. Oke. Iya. Bapak ini aktivis gereja? Iya, salah satu pendeta di gereja. Oh pendeta? Iya. Oh Masya Allah. Oke, setelah kemudian pihak masjid mengumumkan, kemudian terjadi prosesi syahadat. Nah setelah itu ada peristiwa apa? Nah pulang dari syahadat tuh insya Allah gitu kan, pas saya ayah disadarkan tuh merasa udah tenang gitu kan. Situ ayah lakukan sholat zuhur pertama kali gitu, Masya Allah. Dan ayah merasakan nikmat bagaimana bertemu dengan Allah itu sendiri gitu. Di situ ayah beribadah selama seumur hidup. Ayah pernah menganut sebelumnya agama ayah gitu kan. Nah di situ ayah merasakan nikmatnya ibadah gitu. Nah setelah ayah melakukan sholat zuhur tuh beberapa teman mengucapkan kalau dibilang ucapan selamat lah seperti itu. Dan pada saat itu termasuk teman ayah yang 3 orang ini berkumpul di rumah guru yang akhwat tuh. Kita hanya ada 4 atau 5 orang. Nah yang guru-guru laki-lakinya menyiapkan berkah-berkas ayah lah pada saat berkah-berkas syahadat ayah. Setengah jam kita baca ceramah tuh tiba-tiba datang ada orang yang teman yang lihatnya ayah itu sepertinya bapak katanya gitu. Terus saya sempat noleh kayak gini, bukan kayak gitu Bu. Terus kedua kali dia ngomong lagi, iyalah ya sebetulnya bapak. Ternyata dari arah jauh tuh ternyata bapak sama beberapa orang tuh datang mampir rumah gitu. Karena ayah pada saat itu ketakutan, ayah langsung lari ke kamar gitu kan, ke kamar guru ayah. Nah disitulah guru ayah mendengar guru ayah tuh berdiskusi lah, bilang ada istilahnya mereka minta supaya ngobrol dengan ayah, ingin ketemu sama ayah seperti itu. Jadi karena pada saat itu mereka ngobrolnya baik-baik, akhirnya mereka dudukan ayah sama keluarga lah gitu, sama guru. Nah ternyata tidak baik-baik Ustaz gitu, mereka langsung menarik ayah gitu keluar gitu dari pintu. Akhirnya dibawa ke? Nah akhirnya dibawa ke kota Pekanbaru untuk dibawa ke Sumatera Utara. Balik ke Sumatera Utara. Proses itu berapa lama itu sampai berada di Sumatera Utara? Apa langsung diambil dari rumah ibu guru itu langsung dibawa ke Medan? Iya langsung, ternyata udah disiapin sama mereka, udah nyiapin mobil langsung dibawa. Jadi keesokan paginya udah nyampe ke kota Medan, udah nyampe ke kampung. Tapi nggak ada kejadian apa-apa tuh di kendaraan? Di kendaraan nggak, bapaknya diam, hanya saja waktu menunggu bis yang mau dari Pekanbaru ke Medannya tuh beberapa keluarga yang di Pekanbaru tuh sempatlah ada yang seperti berkata kasar, seperti memarahi seperti itu Ustaz. Waktu sampai Sumatera Utara, bapak menyampaikan ke paman gitu apa yang terjadi tentang bahwa ayah udah masuk Islam. Ya semua keluarga memang marah gitu, termasuk nenek gitu kan. Sampai mereka bilang ini intinya ayah tuh mesti dibaptis lagi lah, harus kembali ke agama Kristen seperti itu. Udah mereka menyiapkan lah menghubungkan salah satu gereja terdekat seperti di dekat itu untuk bagaimana menjadwalkan ayah untuk dibaptis lagi. Nah setelah itu keesokan harinya bapak langsung pulang ke Riau lagi, meninggalkan ayah sendiri di kampung gitu sama beberapa keluarga besar gitu. Nah disitulah ayah akhirnya membujuk nenek lah, mendekati nenek dan membujuk, bicara dari hati ke hati ke beliau gitu kan, tentang niat ayah tuh bahwa ayah tuh Islam tuh adalah pilihan hati ayah seperti itu. Sampai bilang walaupun ayah Islam, ayah tetap kok sayang sama keluarga, sayang sama nenek, ingat sama nenek lagi seperti itu. Terus saya yakinkan juga bahwa Islam itu adalah agama yang benar, itu keyakinan ayah seperti itu kan. 3 hari lah ayah berturut-turut membujuk beliau gitu Ustaz. Sampai akhirnya nenek tuh luluh dan dia menanyakan ayah tuh maunya seperti apa saat itu. Sampai bilang ini ayah pinginnya pertama ingin tetap Islam, terus kedua ayah tetap ingin kembali ke Riau karena ayah ingin melanjutkan sekolah ayah jangan sampai terputus. Bapak Ibu sahabat Hayati yang dirahmati oleh Allah, sudah banyak sekali sebab-sebab hidayah, jalannya orang-orang dapat menemukan agama Islam, jalannya orang masuk menjadi Muslim. Itu diantaranya ada yang melalui perdebatan, melalui diskusi, ada yang melalui melihat tingkah laku umat Islam yang begitu baik, ada yang karena mendengar lantunan azan, ada yang mendengar lantunan ayat-ayat suci sehingga hatinya tergugah dan tertarik kepada agama Islam. Dan mudah-mudahan saudara kita yang sudah memeluk agama Islam oleh Allah diistiqomahkan sehingga tetap dalam keadaan Islam sampai akhir hayat, menjadi orang yang husnul khotimah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Sahabat Cahyati, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini konten kami kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin.
dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang yang husnul khatimah, selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.